Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Berjumpa kembali dengan saya, masih tetap melanjutkan pembicaraan kita di dalam literasi manajemen. Untuk kali ini sahabat, kita akan berbicara tentang literasi manajemen kita, yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Berbicara manajemen sumber daya manusia, sahabatku, tentu kita akan berbicara tentang orang, tentang manusia. Oleh karena itu, di mana saja kita berbicara tentang manajemen sumber daya manusia, artinya kita akan berhubungan dengan orang, baik di organisasi, baik di perusahaan, ataupun kita di keluarga. Tentu sentuhan kita kalau kita berbicara manajemen sumber daya manusia adalah hubungan orang dengan orang. Namun, apa pentingnya kita meliterasi diri di dalam manajemen sumber daya manusia? Karena kita tadi saya sampaikan bahwa manajemen sumber daya manusia akan berhubungan dengan orang ke orang. Di dalam organisasi ada yang disebut dengan karyawan, pegawai. Bagaimana kalau kita tidak tahu, tidak ada aturannya, tidak diorganisasikan, tidak dikelola dengan baik, tidak diawasi dengan baik? Apakah akan berjalan dengan baik? Apakah akan sistem itu akan berjalan dengan bagus di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah perusahaan, ataupun sekecil kecilnya di dalam keluarga? Inilah kita berbicara MSDM ini, manajemen sumber daya manusia ini, artinya kita akan merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, mengontrol, mengevaluasi antara manusia dengan manusia, antara orang dengan orang. Ini kita akan berbicara seperti itu. Karena apa? Saya sampaikan dari tadi bahwa kita meliterasi diri di dalam manajemen sumber daya manusia karena akan berhubungan dengan karyawan, pimpinan, pegawai, baik dari atas sampai bawah, itu kan orang-orang semua. Inilah pentingnya untuk mengatur hubungan antara kita, antara karyawan dengan atasan, antara karyawan dengan karyawan, antara bagaimana dengan upah dan lain sebagainya. Itu pentingnya kita memiliki literasi manajemen sumber daya manusia. Apabila sahabat punya perusahaan, wajib kita memahami literasi sumber daya manusia, karena kita akan berupaya untuk mengelola, kita berupaya untuk mengendalikan, kita akan berupaya untuk merencanakan sesuatu ke depan, bagaimana dengan tugas-tugasnya, dan bagaimana kita harus mampu mengevaluasinya, mengontrolnya. Ini pentingnya kita belajar literasi manajemen sumber daya manusia. Oke sahabat, terus untuk apa? Ya untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Organisasi apa? Ya baik organisasi kecil, besar, perusahaan kecil, perusahaan besar, keluarga, supaya hasilnya maksimal, efektif, dan efisien dengan hasil yang maksimal. Gitu sahabat. Jadi terus kegiatannya apa saja? Setelah kita tadi sedikit gambaran bahwa manajemen sumber daya manusia untuk merencanakan, untuk mengorganisasikan, untuk mengendalikan, untuk mengontrol dan mengevaluasi, tentang kegiatannya apa?
dengan adanya manajemen sumber daya manusia tersebut? Oke, sahabat. Karena kita berhubungan dengan orang ke orang di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, tentu kita butuh orang, butuh tenaga kerja. Oleh karena itu yang pertama kita mampu merekrut tenaga kerja. Ini rekrutmen adanya di bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau masalah kebutuhan tenaga kerja, itu yang mengelola adalah di manajemen sumber daya manusia. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, sahabat, setelah kita merekrut, tugas kita adalah dengan memahami, dengan sudah literat di dalam manajemen sumber daya manusia. Kegiatan yang kedua setelah kita rekrut, artinya kita mengembangkan potensi, mengembangkan potensi siapa? Karyawan, pegawai. Dalam apa? Dalam meningkatkan mutu. Jadi potensi karyawan atau pegawai dalam rangka apa? Meningkatkan mutu. Ini tugasnya siapa? MSDM, manajemen sumber daya manusia. Mutu apa? Ya mutu tenaga kerja. Jadi si karyawan itu agar mutunya baik, agar berkualitas di dalam hasil kerjanya, bagus di dalam kerjanya, ini adalah bagian tugas daripada kegiatan manajemen sumber daya manusia. Gitu, sahabat. Kemudian yang ketiga, ini masalah kompetensi. Karyawan atau pegawai itu wajib atau penting diberikan, ditingkatkan kompetensinya. Siapa yang bisa merencanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi untuk karyawan atau pegawai sehingga karyawan atau pegawai tersebut memiliki kompetensi yang baik? Artinya yang mengelola, mengorganisasikan, merencanakan, mengontrol, mengevaluasi di dalam kompetensi karyawan atau pegawai adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi kompetensi karyawan, pegawai ini adalah tanggung jawab dari bidang manajemen sumber daya manusia. Tuh, sahabat, kita pentingnya mengenal literasi manajemen sumber daya manusia. Kemudian mengintegrasikan. Maksud mengintegrasikan di sini adalah dari karyawan yang begitu banyak, tugasnya berbeda-beda, kompetensinya berbeda-beda, bagiannya yang berbeda-beda. Tugas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia adalah mengintegrasikan. Jadi diintegrasikan dari bagian A, bagian B, bagian C, bagian D yang berbeda-beda itu harus menjadi sebuah sistem, harus menjadi sebuah ikatan, saling berhubungan semua, tidak boleh ada yang terpisah dari satu yang lainnya. Dari satu dengan yang lainnya harus saling menyambung, saling terintegrasi.
Siapa yang mampu mengendalikan, mengelola, mengatur, dan mengevaluasi tersebut? Bagian dari manajemen sumber daya manusia. Itu pentingnya kita meliterasi diri untuk mengenal manajemen sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya apa, sahabat? Setelah kita mengintegrasikan, menjaga apa? Menjaga keutuhan karyawan, menjaga komunikasi, menjaga hubungan, jangan sampai bagian satu dengan bagian yang lainnya terpecah-pecah. Jangan sampai satu dengan lainnya tidak ada komunikasi dengan baik, tidak terintegrasinya terputus. Sistem itu harus berjalan terus. Agar apa? Agar organisasi, dari sini semua ini, agar organisasi atau perusahaan hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Itu pentingnya dari sebuah manajemen sumber daya manusia. Jadi artinya tujuan-tujuan perusahaan yang sudah direncanakan akan tercapai dengan manajemen sumber daya manusia yang baik. Bagaimana kalau tidak baik? Maka hasil dari sebuah organisasi, hasil dari sebuah perusahaan tidak akan maksimal. Inilah pentingnya kita meliterasi diri untuk mengenal, menggali pengetahuan di dalam bidang literasi manajemen sumber daya manusia. Oke, itu sahabat, ini saya simpulkan dengan singkat dari bahan pembicaraan kita yang begitu banyak. Cuman nanti untuk pendalamannya saya akan pelan-pelan, saya akan mendalami kembali di dalam manajemen sumber daya manusia ini. Untuk video kali ini saya cukupkan itu saja dulu sebagai kesimpulan pentingnya kita atau manfaat kita mengenal literasi manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.